Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-48. Selamat mendengarkan. Diana memasuki ruangan dengan ragu-ragu. Kakinya gemetar karena rasa takut dan dia lelah karena terlalu banyak berjalan. Dia juga lemah karena demam. Theo memandang Diana. "Oh, akhirnya kau pulang setelah menghabiskan malam dengan mantan pacarmu," kata Theo geram. Dia datang dan mencengkeram leher Diana untuk mencekiknya tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Diana mencoba membebaskan dirinya. "Tidak, Theo, kau salah," kata Diana. "Kau memakai pakaian pria lain, dan kau datang dari rumah mantanmu pagi-pagi sekali, dan kau bilang aku salah," kata Theo marah. "Aku akan menjelaskan semuanya," kata Diana. Theo meraih kerah Diana dan melihat cupang segar di lehernya. "Kau bilang tidak ada yang terjadi. Lalu jelaskan apa ini?" tanya Theo. Dia menunjuk ke arah cupang di leher Diana. Diana merasa malu dan menutupi cupang itu dengan tangannya. "Ini aku tidak bermaksud begitu," kata Diana terbata. "Cukup, mengapa kau gemetar? Apakah kau mengalami malam yang sulit? Apakah kau telah bersenang-senang selingkuh dariku?" kata Theo. "Tidak, aku tidak melakukan itu," kata Diana, dan Theo langsung melempar Diana ke tempat tidur. "Kalau begitu, biarkan aku menyenangkanmu. Kalau mantanmu tidak bisa memuaskanmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkanmu," kata Theo dan merobek ke meja Diana. "Tidak, jangan lakukan ini padaku," kata Diana ketakutan. "Jangan takut sayang, ini bukan pertama kalinya bagimu. Aku juga bisa mengetahui berapa banyak tai lalat yang ada di tubuhmu," kata Theo. Kemudian dia melepas celana Diana. Dia mencoba segala cara terbaiknya untuk menghentikan Theo, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Theo sangat marah pada Diana dan dengan sengaja menyakiti Diana. Bahkan seorang gadis yang tidak perawan akan merasakan sakit. Tetapi Diana adalah gadis yang masih perawan. Tentu saja dia akan merasa lebih sakit. Air mata jatuh dari mata Diana. Seluruh ruangan dipenuhi jeritan dan rintihan Diana. "Kumohon Theo, hentikan. Aku mohon," kata Diana merintih. "Apa kau sudah lelah? Aku baru saja memulainya," kata Theo. "Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau akan menyesalinya karena kau tidak bisa memaksaku," kata Diana menangis. Theo memegang rambut Diana. Diana merasa lebih sakit. "Aku akan membantumu menyesal, dan aku tidak sedang memaksamu. Aku bercinta denganmu. Apakah kau menyukainya?" kata Theo dan mencoba segala cara untuk menyiksa Diana. Dia melakukannya berjam-jam. Dia menggigit bibirnya dan menjambak rambutnya. Theo bangun dan pergi ke kamar mandi sekitar jam 8 pagi. Sudut pandang Theo. Sepertinya Diana benar-benar masih murni. Diana tidak melakukan apapun dengan Adrian. Tapi kenapa dia pergi dengan Adrian? Kenapa Theo menyuruhnya untuk tidak melakukannya? Dan kenapa ada cupang di leher Diana? Mengapa Theo banyak berpikir? Dia adalah istri sahnya. Theo bisa menidurinya kapanpun dia mau. Dia pantas menerima setiap rasa sakitnya. Diana sedang duduk di tempat tidur sambil menutupi tubuhnya dengan spray. Dia menangis terseduh-seduh. Theo meninggalkan kamarnya. Dia bahkan tidak memandang Diana.
Jauh di lubuk hatinya, Theo merasa bersalah. Theo menyuruh Bibi Ella untuk memeriksa Diana. Bibi Ella sangat khawatir setelah melihat kondisi Diana dalam keadaan seperti itu. "Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Apa Anda membutuhkan sesuatu?" tanya Bibi Ella. Diana berkata dengan mata berkaca-kaca dan suara serak, "Aku baik-baik saja, Bi. Aku hanya ingin air hangat." Bibi Ella meninggalkan kamar tuannya. Diana sangat tersiksa hingga tidak bisa berdiri. Dia pergi ke kamar mandi, kemudian Diana melihat dirinya di cermin. Tangannya penuh dengan memar karena cengkraman erat Theo. Lehernya memiliki cupang hitam, rambutnya berantakan. Dia membencinya. "Theo, kau ingin aku membenci diriku sendiri kan? Sekarang aku telah melakukannya," kata Diana dan membenturkan tangannya ke cermin. Tetapi tidak ada yang terjadi. Dia melempar botol ke arah cermin. Cermin itu pecah berkeping-keping. Diana mengambil sepotong pecahan kaca dari lantai. "Bu, Ayah, Paman Indra, aku akan menyusul kalian," kata Diana yang putus asa. Kemudian dengan pecahan kaca di tangannya, kemudian Diana memotong urat nadinya. Bibi Ella masuk ke kamar. Dia tidak menemukan Diana. Bibi Ella merasa terkejut ketika melihat Diana di kamar mandi terbaring dengan darah yang mengalir dari tangannya. Dia segera berlari keluar kamar dan memanggil Theo. "Tuan, Tuan, Nyonya Diana, dia!" teriak Bibi Ella. "Apa yang telah dilakukan?" tanya Theo. "Nyonya melakukan bunuh diri," kata Bibi Ella. Hati Theo hancur mendengar berita itu. Theo berteriak, "Panggil dokter cepat!" Theo merasakan sakit yang tajam di hatinya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku memang menyakitinya, tapi aku akan mati jika kehilangan dia," kata Theo berlari dengan cepat. Dia melihat Diana di kamar mandi dengan bersimbah darah. Theo segera mengangkat Diana dan memindahkannya di tempat tidur. Diana tidak sadarkan diri dan wajahnya terlihat sangat pucat dan kusam. Seketika itu, dokter datang dan langsung memeriksa kondisi Diana. "Dokter, bagaimana keadaannya? Kapan dia akan bangun?" kata Theo panik. "Dia terlalu lemah. Dia demam tinggi. Dia mengalami luka di tubuhnya. Dia juga mencoba untuk bunuh diri. Itu berarti dia mengalami tekanan mental yang sangat tinggi. Dia akan bangun ketika tubuhnya pulih." Dan kata dokter menghentikan kata-katanya. Theo langsung bertanya kepada dokter itu. Dan apa dokter? Katakan padaku," tanya Theo panik. "Dan kendalikan kesenangan seksual Anda," jawab dokter itu. Setelah selesai memeriksa Diana, dokter itu pergi. Theo hanya bisa melihat Diana berjuang untuk hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Diana akan menjadi sangat rentan, sehingga dia akan mengakhiri nyawanya sendiri. "Mengapa itu selalu terjadi padaku? Mengapa semua orang yang kucintai harus pergi? Aku seharusnya tidak memaksamu. Aku seharusnya membiarkanmu pergi. Kumohon Diana, maafkan aku. Aku akan mematuhi semua yang kau katakan," kata Theo yang memegang tangan Diana dan menciumnya. "Aku berharap aku tidak dibutakan oleh balas dendam. Aku tidak boleh melampiaskan amarahku padamu," kata Theo. Dan dia tinggal menemani Diana sepanjang hari. Dia tidak bergerak sedetik pun. Theo saat ini dalam ketakutan jika Diana bangun dan mencoba untuk mengambil nyawanya lagi. Saat larut malam, Diana mulai tersadar. "Rasanya begitu tenang. Apakah aku sudah di surga?" gumam Diana. Kemudian matanya terbuka secara perlahan dan Diana melihat Theo di sampingnya sedang memegang tangannya. "Sepertinya aku telah kembali ke neraka," kata Diana. Seketika itu Theo bangun. "Kau sudah bangun. Apa kau baik-baik saja? Sebentar, biar aku mengambilkan air untukmu," kata Theo. "Jangan beri aku simpati palsu.
Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau membenciku, kau ingin aku mati. Lalu, mengapa kau menyelamatkanku lagi? Apa kau ingin lebih menyiksaku lagi? Tanya Diana. Dia bangun untuk melepaskan perbannya. Theo menghentikannya. Jangan menyakiti dirimu sendiri untukku. Maafkan aku. Aku akan melakukan apa saja untukmu, kata Theo. Baiklah, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Aku menyesal telah mencintaimu. Aku menyesal telah mempercayaimu. Aku ingin kita bercerai, teriak Diana kesal. Theo tahu kalau dia tidak menuruti keinginannya, dia akan mencoba untuk menyakiti dirinya lagi. Theo mengambil surat cerai dan memberikannya kepada Diana. Diana menandatanganinya sambil menangis. Ternyata kau sudah mengatur surat-surat ini. Apa kau sudah tahu kalau hal ini akan datang? Betapa aku sangat berharap kalau aku tidak pernah bertemu denganmu, kata Diana. Theo tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia hanya mengatakan persyaratan hukum. Kontrak tidak akan berlaku setelah perceraian. Kau dapat meminta tunjangan atau kompensasi apapun. Aku tidak akan merepotkanmu lagi, kata Theo. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.